Keputusan Xavi Hernandez untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai manajer Barcelona telah menjadi sorotan utama. Keputusannya yang tiba-tiba ini meninggalkan banyak pertanyaan dan memberikan pandangan yang mendalam tentang alasan dibalik langkah dramatisnya tersebut. Apa alasan Xavi meninggalkan Barcelona? Mengundurkan diri atau dipecat? Apakah Barcelona akan baik-baik saja dengan kepergiannya? Dan pertanyaan utama, siapa penggantinya? Dan apakah Barca akan mampu? Mari kita bedah kronologi dan dampak kepergian Xavi. Xavi Hernandez buat posisi Barcelona semakin sulit. Kekalahan Barcelona dengan skor 5-3 melawan Villarreal memicu serangkaian peristiwa yang mengarah pada pengunduran diri Xavi Hernandez. Di markas klub, para eksekutif segera mengadakan pertemuan mendesak setelah pertandingan tersebut untuk membahas posisi Xavi sebagai manajer. Dalam pertemuan itu, Presiden Barcelona, Joan Laporta, bersama dengan para eksekutif klub lainnya, memutuskan untuk tetap mempertahankan Xavi sebagai manajer. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, Xavi mengirim pesan kepada Laporta, meminta untuk berbicara, yang akhirnya berujung pada pengunduran dirinya. Para eksekutif khawatir bahwa Xavi akan meninggalkan klub dalam situasi sulit, terutama mengingat masalah keuangan klub yang membuat sulit untuk mendatangkan pelatih pengganti baru. Jadi, kepergian Xavi bukan karena dipecat, tapi justru berpotensi membuat posisi Barcelona semakin runyam. Keputusan Xavi untuk mengundurkan diri pada akhir musim memberikan waktu bagi klub untuk membuat rencana yang lebih baik. Namun, alasan dibalik pengunduran dirinya adalah kombinasi dari tekanan yang dia alami di Barcelona dan pengaruh beracunnya lingkungan klub terhadap dirinya dan keluarganya. Meskipun Xavi adalah legenda klub dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Barcelona, tekanan dari media, penggemar, dan lingkungan di sekitar klub membuatnya merasa terbebani. Dia merasa bahwa semua tekanan tersebut tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga keluarganya. Xavi merasa bahwa lingkungan di Barcelona tidak lagi sehat bagi dirinya untuk berkembang sebagai manajer. Selain itu, beberapa eksekutif klub Barcelona telah mengkritik kinerja tim di bawah Xavi, dan beberapa bahkan meminta Presiden Laporta untuk memecatnya. Ini hanya menambah tekanan yang sudah ada di sekitar Xavi, dan dia merasa bahwa dia tidak lagi dihargai dan diperlakukan dengan adil di dalam klub. Alasan lain di balik pengunduran diri Xavi adalah kegagalan tim dalam meraih kesuksesan pada musim lalu. Menjadi bagian dari klub di saat-saat sulit, Xavi tidak bisa membawa tim mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun telah didukung secara finansial dengan transfer pemain pilihannya, Xavi merasa bahwa timnya tidak berkembang sesuai harapan dan bahwa dia tidak mampu membuat timnya maju. Selain itu, keputusan taktis yang diambil oleh Xavi juga telah menjadi sorotan. Meskipun telah melakukan beberapa perubahan dalam formasi tim, Xavi seringkali dikecam atas keputusan taktisnya yang tidak selalu berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Xavi mungkin kurang memiliki level taktik yang diharapkan dari seorang pelatih kelas atas. Meskipun ada kritik terhadap Xavi, pemain Barcelona tetap menghormatinya dan menjalin hubungan yang baik dengannya. Mereka menunjukkan dukungan kepada pelatih mereka, meskipun tidak semua dari mereka menerima menit bermain yang mereka inginkan. Pengunduran diri Xavi meninggalkan Barcelona dalam keadaan krisis, dengan klub sekarang harus mencari manajer baru di saat masih belum beres dengan masalah keuangan mereka. Namun Xavi telah membuat keputusan untuk mengundurkan diri. Dia tetap teguh dalam keputusannya dan tidak akan mundur. Siapa pengganti Xavi? Dengan mundurnya Xavi, itu berarti Barcelona akan punya pelatih baru pada musim depan. Lalu siapa yang bisa menggantikan Xavi di Camp Nou? Berikut ini 5 calon suksesor Xavi di Barcelona. Nama pertama yang muncul adalah Rafael Marquez. Sosok Rafael Marquez sudah tidak asing lagi bagi penggemar Barcelona. Pria asal Meksiko tersebut merupakan mantan pemain Blaugrana yang berposisi sebagai bek tengah. Marquez saat ini menangani Barcelona Athletic atau tim B. Dia kembali ke Catalonia pada tahun 2022 lalu. Bermodalkan pengalaman melatih tim B, Marquez dikabarkan siap membesut Barcelona. Dia bisa mengulangi kisah kesuksesan Josep Guardiola. Berikutnya Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo sebelumnya kerap dikaitkan dengan beberapa klub terbesar Eropa,
Dia mendapatkan reputasi sebagai pelatih besar berikutnya setelah mencapai hal-hal luar biasa bersama River Plate. Pada bulan November lalu, pelatih Argentina itu menandatangani kontrak berdurasi 18 bulan dengan Al Ittihad. Namun bukan tidak mungkin Gallardo akan meninggalkan Arab Saudi pada musim panas mendatang. Al Ittihad tidak masuk dalam daftar perebutan gelar karena meraih hasil yang buruk. Dia juga dilaporkan terlibat perselisihan dengan pemain bintang Karim Benzema. Selanjutnya Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi menggantikan posisi Graham Potter di Brighton. Pelatih asal Italia itu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di Amex Stadium. De Zerbi memimpin Brighton ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Mereka finish di urutan ke-6 Premier League dan lolos ke Liga Eropa. De Zerbi memiliki gaya permainan yang menyerang. Karena itu, mantan pelatih Sassuolo tersebut cocok untuk menggantikan Xavi di Barcelona. Thiago Motta. Thiago Motta juga pernah menjadi bagian dari skuad Barcelona. Dia kini termasuk cukup sukses saat menangani Bolonya. Motta mampu membawa Bolonya nangkring di peringkat ke-7 Serie A. Mereka juga hanya terpaut 2 poin dari posisi 4 atau zona Liga Champions. Kepelatihan Motta semakin berkembang di Bolonya setelah sempat melatih Genoa dan Spezia. Dia mungkin bisa kembali ke Camp Nou dengan kapasitas sebagai pelatih. Kemudian Imanol Alguacil. Spanyol saat ini dikaruniai dengan banyak pelatih hebat, dan Imanol, pelatih Real Sociedad, pasti harus dipertimbangkan. Pria berusia 52 tahun itu telah melakukan keajaiban di San Sebastian sejak mengambil alih pada tahun 2018. Pada tahun 2021, Imanol membawa Real Sociedad meraih trofi besar pertama mereka sejak tahun 1987 ketika mereka memenangkan Copa del Rey. Kemudian pada musim 2022-2023, klub tersebut mencapai jumlah poin tertinggi mereka dalam La Liga sejak musim 2009-2010 ketika mereka kembali ke Liga Champions. Sociedad di bawah kepemimpinan Imanol terbukti menjadi salah satu tim unggulan di babak grup ketika mereka mengalahkan finalis musim lalu untuk menduduki posisi teratas di grup D. Taktik dan strateginya identik dengan gaya bermain Barcelona. Yang terakhir adalah Michael. Kebangkitan Girona telah membawa mereka dalam perburuan gelar Liga Spanyol musim ini. Dan nama sang pelatih Michael pasti akan dipertimbangkan oleh sejumlah klub musim panas nanti. Terlepas dari bagaimana musim 2023-2024 berakhir bagi Girona. Setelah membawa klub tetangga Barca tersebut kembali ke kompetisi La Liga pada tahun 2021, pelatih asal Spanyol berusia 48 tahun ini kini menjadi sorotan di La Liga. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi di bawah kepemimpinan Michael jelas adalah kuncinya. Kehebatan Girona musim ini adalah hasil karya sang manajer. Dan mereka tampil luar biasa untuk mendapatkan keunggulan di seluruh area lapangan. Evolusi cepat mereka dari spesialis serangan balik musim lalu menjadi tim dengan dominasi penguasaan bola seperti Manchester City musim ini adalah sangat luar biasa. Dan Laporta melihat kehebatan mereka secara langsung ketika Girona pada bulan Desember mengalahkan Barcelona dengan skor 4-2. Michael yang lahir di Madrid dikabarkan sedang belajar bahasa Katalan dalam upaya untuk lebih merangkul budaya dan masa tinggalnya di Catalonia. Tapi siapa menurutmu pelatih yang cocok untuk menggantikan Xavi di Barcelona? Tulis pelatih pilihanmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.